Ini kita pindah ke bahasan ini. Bahasannya bersumber dari video Guru Gembul yang membahas tentang tongkat Nabi Musa. Oh iya iya. Nah, itu buat orang-orang yang bertanya mana bahasan menarik, itu bahasan menarik loh. Harusnya kalian ramaikan itu. Ini pertanyaannya Pak Guru, ada satu pertanyaan yang sangat bagaimana Di IG? enggak di komentar Oh di YouTube kolom tersebut. komentar. Bagaimana caranya yang katanya Musa membelah lautan? Apakah itu trik sulap juga? Apakah ilusi optik? Kalau benar trik sulap, bagaimana caranya? Saya tuh sudah menjelaskan di episode itu, udah saya bikin duluan bahkan. Oh, yang Coba ya. membelah laut. Nah, di episode 357. Oh, jauh berarti itu. Jauh. Nah, jadi kalau Baraya penasaran tentang apakah membelah laut juga itu adalah trik sulap gitu ya. Padahal saya nggak bilang bahwa tongkat itu tuh trik sulap. Saya tuh bilang membuka kemungkinan bahwa itu tuh adalah trik sulap gitu. Karena memang ada sejarah kebudayaan sulap di Mesir kuno gitu ya. Pertandingan-pertandingan, pertunjukan-pertunjukan sulap tuh udah lumrah di sana. Nah, jadi saya tidak bilang seperti itu, tapi saya membuka kemungkinan untuk seperti itu. Saya persilahkan Baraya semua untuk menjawabnya gitu. Bukan saya yang mencoba untuk menghegemoni pemikiran Baraya. Saya biasa untuk menawarkan opsi gitu ya. Nah, kalau membelah lautan itu di episode itu tuh udah dijelaskan 357 ya. Di episode 357 cek lagi. Itu saya sudah menjelaskan kejadian tentang terbelahnya lautan oleh Musa itu adalah nyata, benar. Buktinya yang pertama itu adalah ada mumi Fir'aun yang di dalam tenggorokan dan paru-parunya itu banyak sekali sisa-sisa garam yang menunjukkan bahwa dia itu mati tenggelam. Oke, itu yang pertama. Kemudian dalam catatan-catatan Mesir kuno yang resmi, kita juga menemukan seorang raja yang namanya adalah Meneptah. Siapakah dia? Anak dari Ramses II. Ramses II dikenal sebagai seorang yang sangat baik, seorang yang sangat bijak, tetapi anaknya yang barusan disebut itu luar biasa bebal, luar biasa jahat, sombongnya nggak ketulungan. Maka kalau orang ini disebutkan sombongnya nggak ketulungan, kemudian dia diketahui matinya tenggelam karena indikasi-indikasi yang tadi, jangan-jangan ini adalah Fir'aun yang dimaksud di dalam perjanjian lama dan di dalam Al-Quran. Oke, sampai sejauh ini pun kita masuk. Indikasi yang lain yang cukup penting juga adalah bahwa di Laut Merah itu ditemukan banyak sekali artefak-artefak atau fosil dari kereta kuda. Beberapa kereta kuda di sana menunjukkan bahwa bannya itu emas, dan nampaknya memang sama seperti ukiran-ukiran atau gambar-gambar yang ada di kebudayaan Mesir kuno yang menunjukkan bahwa kereta kuda itu adalah kereta yang ada yang digunakan oleh Fir'aun atau oleh orang Mesir kuno. Tetapi yang jadi masalah adalah kenapa juga bahwa si kereta kuda itu ada di dasar Laut Merah beserta tulang belulang, kemudian kerangka kuda dan sebagainya. Yang ini kemudian memperkuat sebuah gagasan bahwa disinilah tempat Musa itu dikejar-kejar dan Fir'aun ngejarnya di sini, kemudian dia ditenggelamkan. Nanti aku masukkan pas bagian kutipan videonya. Nah, ya kayak gitu. Tapi intinya bahwa itu bukan trik sulap, tetapi coba sekarang Baraya bayangkan ya, sebelum kejadian laut terbelah itu tuh apa yang terjadi? Ada pilar cahaya jauh di sana. Kemudian ada wabah belalang. Kemudian ada kematian mendesak dan sebagainya. Itu tuh kejadian yang kurang lebih mirip dengan sebuah bencana besar di sana tuh. Bencana besar yang mengubah iklim, yang macam-macam gitu. Yang ini pula lah yang akhirnya juga mengubah landscape alam pada waktu itu. Termasuk juga ini berdampak terhadap surutnya air laut dalam beberapa waktu. Begitu. Jadi sebenarnya kalau Baraya cek di Alkitab itu sebenarnya ada 10 bencana dulu, baru kemudian Nabi Musa kabur membawa umatnya untuk menyeberang ke lautan gitu. Nah, 10 bencana itu para ilmuwan menduga bahwa itu tuh disebabkan oleh sebuah bencana besar pada waktu itu. Jadi bukan ini sekali lagi ya, bukan berarti ini pasti seperti ini gitu, tapi ada teori yang menjelaskan bahwa kebetulan pas Nabi Musa mau bawa keluar itu ada bencana besar yang akhirnya memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyeberangi lautan tanpa
mukjizat tanpa sihir, tetapi gara-gara memang alamnya yang lagi begitu. Oh, berarti nggak seperti cerita ketok-ketok nyebar gitu kayak Avatar gitu. Enggak. Oke. Tapi ini juga ada pertanyaan yang menarik nih dari Choi. Pak Coy. Guru, mukjizat pada nabi menurut tren di zamannya. Mm-mm. Seperti Nabi Musa pada zaman itu trennya adalah sihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat melebihi sihir. Ya. Maka dari itu para dukun-dukun Mesir masuk Islam dan dihukum Firaun. Tren di zaman Nabi Isa adalah ilmu kedokteran, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa adalah melebihi ilmu kedokteran seperti menghidupkan orang mati. Anggapannya Pak Guru. Betul. Jadi memang karena gini nih, mukjizat itu adalah salah satu privilege dari Tuhan untuk mempermudah utusan-utusannya berhadapan dengan masyarakat status quo. Kan masyarakat status quo itu susah dirubah karena mereka tuh jadi selain kenyamanan, orang tuh gak mau dikasih tahu kalau mereka tuh dibohongin. Misalkan ya, dirimu tuh dibohongin. Dirimu tuh udah tahu bahwa dirimu dibohongin, tapi sama saya diomongin, kamu tuh dibohongin sama Habib misalkan. Dirimu tuh bisa marah sama saya. Karena perasaan bahwa dirinya dibohongin itu tuh sakitnya luar biasa dan merendahkan banget. Oh, berarti selama ini gue tuh tulul banget gitu. Makanya gitu. Nah, makanya orang-orang status quo itu tidak mau berubah atau tidak mau mengubah pendapatnya. Bahkan ketika mereka tuh sudah tahu bahwa mereka tuh salah. Biasanya mereka tuh ngotot. Nah, jadi para nabi itu mereka harus merevolusi keadaan masyarakat, mereka harus membawa mentalitas agama spiritual mereka itu ke jalan yang lebih benar, tetapi dalam situasi mereka sudah ada dalam status quo. Nah, kalau misalkan sekelompok orang besar dalam jumlah yang banyak itu bergerak bersama-sama, iya oke. Tapi kan utusan-utusan itu tuh biasanya satu orang. Paling jauh punya partner gitu, kayak Nabi Musa ya 2 orang gitu. Udah segitu doang, berhadapan dengan ribuan atau jutaan umat yang sudah hidup dalam kenyamanan ideologi tertentu gitu. Nah, makanya memang mereka itu diberi mukjizat, dan mukjizat itu biasanya disesuaikan dengan tantangan pada waktu itu. Misalkan Nabi Muhammad juga kan, orang-orang Arab pada waktu itu tuh sangat menggandrungi sastra gitu kan, menggandrungi syair gitu. Maka mukjizatnya itu adalah Al-Qur'an gitu. Kemudian ya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan sebagainya, ya memang itu disesuaikan dengan tuntutan zamannya. Ini ada pertanyaan yang nyambung ternyata pertanyaannya sama jawaban Pak Guru. Gimana sudut pandang Pak Guru jika teknologi zaman sekarang diboyong ke masa lalu? Lebih dahsyat mukjizat atau teknologi modern? Itu teh saya tuh saya mau masukin ke video yang itu, cuman saya tuh lupa gitu. Sama. Jadi maksudnya pertanyaan saya adalah, kalau iPhone dibawa ke zaman Nabi Musa, itu lengkap dengan satelitnya gitu ya, lengkap dengan satelitnya, lengkap dengan power banknya dan lain-lainnya. Apakah itu lebih mukjizat daripada yang sekarang? Gitu? Kan begitu kan. Nah, ya bisa dibilang ini adalah mukjizat lebih, dalam tanda kutip ya, ini lebih ajaib daripada mukjizat di zaman dulu. Cuman masalah utamanya adalah sekarang tuh manusia tuh gak masuk hitungan. Masuk hitungan gimana maksudnya? Gak masuk hitungan tuh apa ya? Manusia itu sudah keluar jauh sekali dari batas evolusi mereka. Jadi manusia zaman sekarang tuh udah nggak, seharusnya kita tuh punya sebutan baru bahwa kita tuh namanya udah bukan manusia lagi gitu. Manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna di antara semua makhluk-makhluk yang lain. Tetapi ada batasan bahwa mereka itu tidak merekayasa diri mereka sendiri. Yang kita kenal sekarang, manusia kita kenal sekarang, itu adalah manusia yang bisa merekayasa diri mereka sendiri. Dan bahkan menentukan kehidupan mereka sendiri. Jadi di zaman dulu tuh, ini manusia ideal ya, populasi manusia itu nggak boleh lebih dari 500 juta. Itu maksimalnya. Karena kalau misalkan lebih, mereka merusak lingkungan. Tapi sekarang bisa lebih gara-gara apa? Gara-gara kita bisa merekayasa kehidupan, kita bisa merekayasa kelahiran, kita bisa merekayasa penyakit, kita bisa merekayasa wabah. Dan karena itu, maka kita tuh ada di level, kita tuh sudah benar-benar menentang hukum Tuhan.
Level manusia itu adalah kita tidak boleh tinggal di Tromsø misalkan, di Norwegia itu. Kita tidak boleh tinggal di situ. Makanya sholat di situ juga udah nggak bisa karena 6 bulan misalkan ada cahaya matahari, sholatnya kayak gimana? Emang wilayah itu tuh sudah seharusnya tidak boleh didiami manusia karena terlalu dinginnya. Tapi sekarang manusia sudah bisa merekayasa alam sedemikian rupa sehingga bisa tinggal di sana. Nanti ada pertanyaan, kalau kita jadi astronot, sholat di bulan gimana ceritanya? Ya karena bulan tuh seharusnya tidak bisa ditinggali oleh manusia. Jadi maksudnya sekarang tuh saya tuh ingin memperkenalkan bahwa konsepsi manusia itu udah dilampaui sama kita. Kita tuh sekarang udah bukan manusia lagi gitu. Kita tuh bukan makhluk Tuhan yang sepenuhnya ketergantungan pada takdir, tapi kita tuh bahkan merekayasa takdir itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita sudah punya iPhone, kita sudah punya TV, sudah punya YouTube dan sebagainya, dan itu dianggap lebih mengagumkan daripada mujizat-mujizat terdahulu, ya mujizat terdahulu itu muncul sebagai sebuah keanehan, sesuatu yang janggal, sesuatu yang unik yang terjadi di hadapan manusia. Sedangkan kita tuh ada di level kita tuh bukan manusia lagi gitu. Kita tuh makhluk yang udah sepenuhnya berbeda gitu. Paham gak sih? Paham. Ku juga waktu ngaji ada sebuah Suka kalimat. ngaji ya? Iya, Oh iya. ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kelak agama itu hanya akan jadi dongeng. Terus kita tuh kan khawatir bahwa kiamat dan lain-lain. Ada kan agama yang pada akhirnya punah dan manusia tetap ada. Di otakku sekarang kayak mungkinkah agama yang sekarang punah tapi kita tetap hidup gitu. Jadi di otaknya tuh kayak makin apakah ini beneran agama itu hanya jadi dongeng? Iya. Agama tuh sekitar 2.500 yang bisa bertahan sekarang tuh. Apa 2.500 agama yang ada di dunia? Iya. Suku Maya masih aktif gak sih? Banyak banget. Suku Maya masih ada gak sih? Atau mereka udah kiamat 2012? Masih ada. Suku Maya tuh masih ada. Sukunya si Maya. Ini pertanyaan terakhir Pak Guru. Ini paling banyak di video yang Musa itu. Bagaimana dengan mukjizat membelah bulan? Nanti kita bikin episode khususnya ya. Jadi karena khawatir ya kalau gini-gini ya. Khawatir apa? Rame. Enggak sih, saya tuh juga sebenarnya udah kepikiran dan sudah ada jawabannya sebenarnya. Cuman apa ya? Kemarin tuh jadi terlalu banyak ide sampai yang gitu tuh akhirnya kelewat lagi gitu. Jadi saya tuh pengen ngebahas Iran lah, pengen ngebahas pemerintah lagi. Soalnya ada kemarin ada salah satu penelitian NASA kalau nggak salah yang menunjukkan ada goresan di bulan. Hoax. Itu hoax. Ya goresannya ada. Nah, beberapa mil itu ada goresan itunya ada. Tapi jangan diklaim itu bekas belahan ya. Itu cuma jurang doang. Jadi berarti yang perayaan itu dijawabnya nanti ya. Iya, nanti kita bikinkan insya Allah gimana apakah bulan itu benar-benar terbelah di zaman Nabi gitu dan menjadi salah satu mujizat. Saya tuh udah tahu jawabannya, udah mau ini tapi satu lagi deh. Masih di video Musa kan si pesulap Dedi itu tuh kan ngelipet burung. Terus dia bikin yang lebih besar sapi dilipet juga kan. Oke, kalau gitu silakan penggal burungnya satukan lagi di depan saya. Dan luar biasanya apa? Ternyata Dedi pesulap itu benar-benar memenggal kepala burung, menunjukkan kepada halayak, bahkan memisahkan antara badan dengan kepalanya. Tapi tak lama kemudian dia pertemukan lagi, disatukan lagi, dan burungnya benar-benar bisa menyatu lagi. Dan setelah itu, burung itu diperlihatkan kepada Fir'aun, hidup, berkotek-kotek, dan kemudian dilepas. Wah, si burungnya terbang. Ini si Fir'aun mulai kepikiran, wah ini kayaknya bener nih, ini gimana caranya ya, kok bisa kayak gitu. Orang burungnya tadi dilepas kepalanya, tapi kok bisa nyatu lagi, kok terbang lagi. Nah, kemudian sadar bahwa Fir'aun itu mulai skeptis dan mulai campur aduk dalam benaknya, Dedi itu menaikkan level tantangannya. Pak, barusan tuh burung kecil, gimana kalau kita coba yang lebih besar? Angsa. Ternyata bisa kayak gitu. Dan bahkan level terakhir yang berikutnya yang lebih gede lagi, sapi. Sapi jantan. Dipenggal, bisa dipersatukan lagi. Wah,
kok makin bingung. Nah, sampai dilipetnya gimana caranya? Gini Baraya, gini ya. Itu pertanyaan. Di situ tuh saya tuh kan bikin sebuah cerita bahwa apakah ini sulap, sihir, atau mujizat. Nah, di awal tuh saya jelaskan triknya, tapi di ending saya hentikan agar apa? Agar teman-teman semua tuh tetap berpikir bahwa apakah itu mujizat, sihir, atau trik. Jadi kayak Nabi Musa misalkan ya. Nah, setelah cerita itu ya, Nabi Musa itu tentang tongkat dirubah menjadi tongkat dirubah menjadi ular, itu tuh bisa saja trik. Bukan berarti pasti, tapi bisa saja trik. Caranya begini. Terus bagaimana tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu makan ular-ular yang kecil yang ada di sana. Nah, saya nggak jelasin itu gimana. Saya mungkin jelaskan bahwa itu bisa saja mujizat, itu bisa saja sihir, atau banyak yang bilang bahwa itu adalah sebenarnya king cobra yang memang ngejar-ngejar ular yang lain gitu dan sebagainya. Saya hentikan di situ. Saya nggak akan jelaskan itu trik atau bukan untuk membuka kesempatan kepada Baraya untuk berpikir. Termasuk juga soal sapi itu. Kalau burung, saya jelasin caranya dilipat, dikasih darah palsu, dilipat, kemudian kan burungnya nggak ada kepalanya. Angsa juga masih dilipat. Nah, kalau sapi bagaimana? Ya silahkan, yang jelas itu ada triknya. Jadi saya nggak akan jelaskan semuanya karena itu ada triknya. Tapi saya kasih kode, saya kasih clue bahwa sebenarnya Dedi itu pertama, kemungkinan yang pertama itu adalah bukan orang asli. Jadi saya ceritakan di situ bukan menjelaskan soal dia itu asli atau tidak dan peristiwanya asli atau tidak, tapi menjelaskan sebuah fenomena bahwa para pesulap, para penyihir itu sudah lumrah dan sering ngadain pertunjukan-pertunjukan di depan Firaun. Itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Nanti saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau Dedinya aja menurut sejarawan saya jelasin mungkin tidak ada, maka mungkin trik-trik yang dimaksud juga sebenarnya tidak ada. Cuman trik itu tuh sering dipakai sama para pesulap yang ada di sana, begitu. Nah, bagaimana dengan sapi? Ya saya nggak tahu gimana ceritanya, atau saya nggak mencari tahu itu, atau saya tidak menampilkan di sana. Demi apa? Ya demi menjaga kelangsungan, kebersinambungan kisah itu. Jadi saya jelaskan ini triknya, tapi bagian apakah ini sihir, mujizat, atau trik sulap, saya berhenti di situ, biar Baraya aja. Karena kalau misalkan nanti saya jelaskan akhirnya, itu nanti akan ada orang yang lebih banyak orang yang keberatan. Oh, berarti kesimpulannya adalah ini benar-benar trik, berarti tidak ada mujizat dan sebagainya. Enggak, saya tetap buka kemungkinan dan biarkan Baraya semua untuk menjawabnya. Betul, seperti di thumbnailnya. Kalau imannya kurang jangan tonton.